selesai ya? Harusnya udah selesai. Ya nanti habis sambil diselesaikan kita lanjut ke, jadi setelah pengisian daftar harga dan bahan, yang kedua adalah kita mengisi daftar analisa. Di daftar analisanya kita memang ya seharusnya kita ngambil dari SNI ya, SNI Standar Nasional Indonesia itu udah mengatur pekerjaan boplang seperti apa, koefisiennya, pekerjaan batu dan seterusnya. Nah, nilai-nilai itu dipindahkan di satu tabel. Ya, SNI itu pekerjaan dari mulai pekerjaan gedung, pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan itu sudah ada. Kita tinggal menginputnya. Kita sudah bagian daftar analisa ini kita sudah masukkan. Jadi di daftar analisa ini ya untuk pekerjaan kita yaitu pekerjaan pembangunan gedung tipe 45 ya hanya kaitan dengan gedung. Ini mungkin ada sebagian yang nggak dipakai, nanti bisa dihapus atau dibiarin aja nggak apa-apa. Sinkronisasi antara daftar harga dengan daftar analisa. Jadi kalau mungkin ada yang masih kosong di sini. Jadi di sini di daftar analisa ya, daftar analisa terdiri dari di sini nomor analisanya, kemudian pekerjaannya, ya, pekerjaan apa ya, misalnya di sini analisa biaya konstruksi bangunan gedung perumahan, nomor SNI-nya 032835 2002. Jadi 2002 ini tahun keluarnya SNI, bisa berubah nanti, misalkan ya ambil SNI yang terbaru ya, harus selalu mengupdate. Satu di sini ya pekerjaan persiapan. Ini pekerjaan persiapan yaitu membersihkan lapangan. Ini sudah ada analisanya. Analisa ini dari penelitian. Dulu itu penjajah Belanda itu sudah mengeluarkan namanya BOW atau sekarang disebut dengan SNI. Ya, memang sebagian BOW juga masih dipakai. Jadi kalau mengerjakan satu orang mengerjakan luasan membersihkan lapangan itu berapa lama? Ongkosnya berapa? Nah dari situ nanti akan bisa diketahui per meter persegi itu berapa orang, biayanya berapa, alatnya apa, bahannya apa, bisa diketahui dari hasil penelitian. Ya bukan hanya sehari, bukannya satu tukang, karena ya antara tukang satu dengan tukang yang lain ya akan berbeda kecepatannya. Misalnya mengisi daftar upah antara satu dengan yang lain kecepatannya bisa aja berbeda. Nah itu dibikin rata-ratanya. Kayak di dalam daftar upah dan harga itu ada namanya pekerja terampil, pekerja yang masih ya belum lancar, mungkin masih latihan. Nah, yang sudah terampil pengalaman itu bisa mengerjakan pekerjaannya ya bagus, selesainya akan lebih cepat. Nah, makanya ada perbedaan nanti itu, perbedaan antara kepala tukang ini mungkin yang ahli, nanti ada mandornya, pengawasnya. Jadi dalam satu pekerjaan itu diperlukan pengawas berapa, itu sudah diteliti lah, kita tinggal memakai. Ya nanti kalau di perguruan tinggi mungkin kalian bisa meneliti lah, mungkin setiap kan terjadi perubahan karena mungkin pengaruh alat, orang makin cepat, mungkin yang belum dihitung. Contohnya kayak SNI kuda-kuda baja ringan itu belum ada ya, itu kita ambil dari pabriknya, nanti pabrik pelat baja ringan itu dia mengeluarkan hasil perhitungannya dan lain sebagainya. Mungkin plesteran itu dulu mungkin pakai alat, hanya pakai kayu tambah kemudian tropol. Sekarang udah ada hal baru, pakai mesin. Nah, belum masuk di SNI yang pakai mesin seperti apa. Di sini dari hasil SNI-nya, SNI 032835 untuk pekerjaan membersihkan lapangan dan peralatan itu diperlukan 0,1 pekerja, 0,05 mandor. Ini dalam mengerjakan 1 meter persegi. Dalam satu hari itu perhitungannya 8 jam per jam. Makanya di depan sini daftar harga, di daftar harga dan upah ya. Nah di sini itu satuannya mandor, orang per hari, satu orang per hari. Untuk mandor 150.000 satu harinya 8 jam. Nah ini diperlukan 0,05 mandor. Jadi nggak sampai 1 mandor. Jadi bisa untuk 1 meter persegi. 1 mandor kalau ini kan sama dengan 500 per berapa ini? Jadi kalau setengah itu kan 0, ini 5 orang per 100 meter persegi. Jadi 0,01 pekerja. Harga satuan ini tadi itu pekerja ini per harinya berapa? Per harinya di daftar harga di sini kalau diklik
diklik bagian fieldnya ya di sini. Di sini akan muncul VLOOK ya, daftar harga. Berarti mengambil dari daftar harga baris C9. Baris C9, jadi daftar harga baris C9. Di sini nih. Ini 9. Ya, 9 ini mandor. Harganya di E. Jadi kalau kita mengusut ada yang salah, tinggal diklik di sini. Ini harusnya di mana? Jadi kan harusnya E11 nih. E11. Jadi kalau bisa juga di sini ya, pakai sama dengan. Jadi kalau ada kekurangan nanti di sini ada yang kosong, nanti kita cari yang sudah isi, biarin aja. Ini sudah betul. Nah, mungkin ke bawah ada yang kurang. Ke bawah kita teliti satu-satu. Kalau ada pagar ya, pagar, tanda pagar. Jadi kalau sudah isi semua berarti betul. Mungkin karena ya di daftar harga itu belum ada yang belum dikasih harga. Mungkin di sini nggak ada. Nah, kayak contohnya ini nih, ada yang garis datar ya. Tunggu, dari atas, jadi bukan hanya pagar ya, garis datar, strip. Nah, contohnya ini di sini ada pasangan dinding roster, roster kerawang. Roster itu batu bata, kotak begitu, yang ada lubang-lubangnya itu. Lubang angin, ada juga yang dari kaca gitu. Nah ini kosong ini karena memang di daftar basic price-nya enggak ada. Di sini di 87 C987 ya, 87 di bagian E87 mana 87 roster 58 ya. Ini di sini masih kosong. Di sini harusnya ini look, soalnya look. Kalau yang masuk ambil langsung itu bisa sama dengan atau plus di sini ya, di kotak ini, di kotak harga ini ya. Coba lihat cara mengambil yang kosong, misalnya di sini ya, ini sudah ditaruh di sini ya, sini ya, udah lihat. Nah kemudian klik shift plus, kemudian diarahkan ke kursornya, diarahkan ke daftar harga. Daftar harga, cari rooster. Di sini rooster mana tadi, 58. Kerawang 58 di sini, lalu enter. Nah, di sini kosong, memang nggak ada. Kebetulan juga bangunan kita nggak memerlukan rooster. Kalau memerlukan rooster diisi, kalau enggak ya nggak usah. Terus ke bawah, jadi sama ya semua ya. Nah, kemudian yang mungkin perlu saya jelaskan ya, di sini ada di kolom atas ini headernya, di header itu di sini ada pekerjaan, kemudian harga satuan ambil dari daftar harga basic price atau kalian survei di lapangan. Jadi nanti ya patokannya jangan cuma daftar basic price. Basic price itu harga resmi PU. Kalian juga harus, kalau posisi kalian di mana dulu. Kalau posisi kalian di konsultan ya basic price mungkin udah cukup. Tapi kalau kalian di pemborong ya kalian harus tahu harga lapangan sesungguhnya. Di lapangan tuh harganya berapa? Punya kayak batu di sini harga berapa di basic price. Kalau kita tanya di yang biasa jual batu berapa? Jadi nanti ada dua perhitungan, bikin dua. Satu untuk tendernya, satu itu melihat keuntungan kita seberapa.
Kalau kita nawar itu seberapa? Jangan sampai kita nawar kita rugi. Akhirnya kita lari, mungkin nggak menyelesaikan pekerjaan, kita lari. Ya, akhirnya jadi blacklist, nggak bisa kerja lagi. Oke, ini ambil dari harga satuan, ini ambil dari daftar harga, ya, ambil dari daftar harga ini. Caranya tadi tinggal plus, lalu di mana harga itu di mana posisinya. Kemudian harga bahan, di sini ada harga upah, ya. Harga bahan, ini harga bahan, ya, harga bahan, ini hasil dari perkalian apa? Koefisien analisa ini, koefisien dikalikan dengan harga satuan, ya. Jadi kalau kita lihat di kolomnya ini, misalnya sini balok kayu kelas 3, di sini akan muncul sini, ya. Di sini akan muncul F15 ini baris F, ya, baris F yang ini dikali C15 baris C ini akan muncul di sini nih, warna hijau, di sini warna merah ini. Jadi harga satuan itu adalah harga satuan bahan itulah harga satuan dikalikan koefisien, ya. Ya, kalau ada kesalahan ya tinggal itu diulang, misalnya kayak di sini bisa langsung saja di sini sama dengan, atau langsung ya sama dengan apa namanya, kursornya diarahkan ke koefisien, kemudian klik bintang, kemudian diklik di harga satuan, enter, ya, ketemu. Kalau sudah seperti ini, di bawahnya bagaimana? Yang nggak usah seperti itu, tinggal di copy saja. Yang ini di copy ke bawah. Caranya arahkan ke kolom ini, kemudian di jiku ini, di pojok ini muncul tanda silang hitam. Silang ada dua, ini silang ini, kemudian ini silang, klik, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah ini, maka dia akan otomatis mengisi. Kalau dilihat ya, dia ikut C16 ya, dikali di sini F16, ya, ikut apa, urutannya ke bawah, paham ya? Sudah, kita nggak perlu pakai kalkulator lagi, nggak perlu di sini, nggak perlu kalkulator. Untuk harga satuan upah sama, jadi koefisien upah ya untuk pekerjaan pembersihkan lapangan dikalikan harga satuan, harga upahnya sama dengan ini. Kalau dilihat di sini F11 kali C11. F11 itu harga satuannya dikalikan dengan analisanya, koefisiennya. Nah, di bawahnya ya kalau mau tinggal copy saja, di sudut ini copy. Nah, itu tarik ke bawah, selesai. Nah, untuk jumlah itu pakai sum. Nah, caranya ya diarahkan ke sini untuk jumlah ya, sama dengan, kemudian sum, ketik sum dalam kurung, klik di mana yang mau dijumlah. Di sini 10.800 sampai ini sumnya ada dua ini. Jadi ini sum yang jumlah upah dan bahan, saya salah ya. Ini di sini sebenarnya nggak ada bahannya. Jadi di sini ya, di sini tulis sum, klik sama dengan, kemudian sum, kurung, dalam kurung, klik di
kemudian tarik ke bawah. Ya, tahan, tarik ke bawah. Kemudian shift kurung tutup. Enter. Ya, udah ketemu. Nggak perlu pakai jumlah-jumlah lagi. Semua sama. Ya, tinggal di sini ya. Makanya jangan diteliti yang upah berapa, yang nanti bahannya berapa. Kenapa dipisah? Kenapa dipisah? Di sini kok ada kolom harga satuan bahan, ada harga satuan upah. Karena kita kadang juga hanya memborong upahnya saja. Bahan itu yang punya rumah yang mau belanja. Jadi kalau kita kerja, bahan itu yang nyiapin yang punya bangunan. Pokoknya mau apa dia belanja. Lah makanya kita bisa ngitung di sini, kalau saya pasang tembok keliling ini harganya berapa. Itu bisa dari harga satuan ini kali volumenya berapa. Akhirnya kita bisa. Atau kalian yang mau nyuruh orang. Tukang, saya mau bangun ini, gedung ini nih, tembok ini, pasang batu ya, berapa? Kita harus sudah punya acuannya. Ya dari harga upah ini, nanti bahan saya yang nyiapin. Nah, kalau dia nawar, sekian juta, hitungannya, masuk. Ya, terima. Gitu. Kita sudah tahu patokannya berapa, dia nawar itu tertinggi berapa. Kalau tertinggi, wah terlalu tinggi itu. Nah, terlalu tinggi. Harusnya di bawah itu misalnya kan gitu. Atau ya kalau kalian ya diajarin tukangnya sehingga dia nawar ke orang juga sesuai. Kadang kita nggak tahu berapa ya, kalau borong ini berapa. Nah, borong itu tahunya dari sini. Misalnya tadi membersihkan lapangan luasnya 100 meter persegi, di sini per meternya 18.300 kali 100 berapa ya, sini namanya kali 100 ya. Jadi ini kali 100 kali 183 ya, 1.830.000 100 meter persegi. Dia nawar berapa? 500.000. Masuk, saya untung 500.000, 800.000 malah. Berapa? Kalau 500.000, 1.300.000 saya untung. Nah itu di situ bas borong itu di situ mainnya. Tahu bas borong? Dia yang borong, kemudian dia suruh tukang lagi, itu bas borong itu, tukang borong-borong, nanti orang panggil pekerja begitu. Nah harus tahu hitung-hitungan ini supaya kita tahu ini untung atau tidak. Jangan sampai kita kerja, waduh makan upahnya udah habis, pekerjaan belum selesai. Nah, itu enggak bisa ngitung-ngitung. Kayak tetangga saya itu ada tukang kerja di orang Cina, bikin pagar, beton, kuliling, dia kasih harganya 30 juta. Wih, kuliling ini nih cor semua. Akhirnya apa? Pekerjaan belum selesai, uang yang dibayarkan 30 juta udah habis. Wah ya, kerja bakti akhirnya tuh. Nah, maka kita kerja harus tahu hitung-hitungan. Makanya kita perlu menghitung di sini. Kalian minimal tuh tahu menghitung lah. Ngitungnya ya gampang ini loh, tinggal dengan komputer saja. Nggak perlu pusing, ya. Oke, kita cari di bawah. Ini sini sudah beres. Ini belum keluar ya. Di sini belum keluar ini yang pengukuran boplang. Pekerja belum ada. Di sini masih 0. Paku kayu sudah masuk, di sini pekerja. Nah, pekerja bisa ngambil yang ini atau mengambil langsung dari daftar harga. Jadi dari sini nih klik plus, kemudian ke daftar harga, cari pekerja, mana pekerja nomor 12, enter. Udah masuk ya, udah masuk. Di sini harga upahnya juga belum ini masih kosong. Ini plus analisa dikali
atau bintang kali 100,08. Ya, udah masuk. Ini semua masih 00, ini belum ada rumusnya ini. Ya nggak ada rumusnya karena supaya kalian bisa belajar ini. Ini jangan di copy ke bawah. Kalau urutannya pekerja dengan tukang di sininya nggak sama. Di sini pekerja, kemudian di sini penjaga malam. Nggak sama ya. Nggak sama, kecuali yang berurutan. Berurutan tinggal copy. Oke? Oke, dikerjakan yang ini. Contoh. Di sini pekerja tukang kayu harganya juga belum ada itu. Masih 0. Oke, di plus. Kemudian ke daftar harga tukang kayu, enter. Ya. Nah, kemudian untuk harganya, kalau yang ini kan sama, ini berurutan ini. Ini tinggal copy saja ke bawah. Copy. Ya, udah otomatis. Yang ini jumlahnya sama dengan sum dalam kurung dari upah semua ini, klik tarik ke bawah dalam kurung, enter. Ini kalau nggak ada yang lain ya, ini kan ini juga belum dijumlah ini. Jumlahnya nanti ini ditambah ini. Jadi yang ini sama dengan atau langsung plus ya bisa, sama plus harga bahan ditambah harga upah. Nah, udah ketemu. Oke, silahkan dimulai urutan satu-satu ini. Kalau belum jelas, tanya. Ya harus tahu ini asalnya dari mana, sehingga kalian nanti nggak, ya kalau mau saya isi semua ya bisa, tapi nanti kalian nggak tahu nih dari mana, cara ngitungnya gimana. Tidak ada apa. Jadi kuncinya hanya itu ya. Jadi isi daftar harga, kemudian kontrol di daftar analisa. Itu sudah. Kemarin di volume pekerjaan kita udah hitung secara manual. Ya, hasilnya yang di sini ya. Insya Allah sama semua itu sudah saya isikan. Meskipun setelah saya kontrol dengan Revit, volumenya banyak yang tidak sesuai. Nanti bisa membandingkan antara yang hitung manual dengan Revit. Nah, nanti menginjak terakhir itu di RAP-nya. RAP itu kita mengalihkan antara volume pekerjaan dengan harga satuan. Ada yang belum jelas dengan jumlah nih ya. Jumlah sama dengan, dilihat di sini nih, kolom ini nih, yang saya sama dengan sum ya, kurung, kemudian mouse-nya ini kita anukan ke yang mau dijumlah, klik tarik ke bawah, nah sampai di situ, kurung tutup, enter. Jangan malu bertanya, saya ulang-ulang juga nggak apa-apa. Apa? Udah jadi? Kayu ulin mungkin kalau di Namlia tidak ada, diganti dengan di sini tuh ulin kayak kelas 1 ya. Kelas 1. Kalau di sini kayu, wah ada kayu ulin 5.300.000.
Jangan dicampur antara apa upah dengan bahan. Jadi teliti. Upah itu sebelah kanan, bahan sebelah kiri. Di lab, Bu. Kenapa, Bu? Hmm. Ya, kunci kan ada dua tuh. Iya, Bu.
dalam pekerjaan beton minyak begisting didaftarisi nggak ada, mungkin dicari di minyak begisting tuh bisa pakai oli bekas. Nggak pakai ya nggak apa-apa. Kayu kelas 4. Ya, perkalian. Perkalian ya, kalau yang mau ditempatkan hasilnya, ya, kemudian sama dengan, nah klik sama dengan, arahkan mouse-nya ke apa? Koefisien, kemudian ketik bintang, ya, kalikan dengan harga satuannya, enter. Ini kayu perancah, ini sama dengan kayu kelas 4. Kayu kelas 4. Kayu kelas 4. Kayu galam yang untuk perancah atau begisting itu ganti dengan kayu kelas 4. Sini ada di begisting.
Ini yang minyak bekisting udah ada, tapi umumnya nggak pada pakai. Tapi kalau mau ya cari di toko. Ya jangan malu tanya di toko. Yang ada itu, yang nggak ada dicoba dicari. Setelah ini di sini kan volume pekerjaan. Volume pekerjaan kemarin kita hitung udah secara manual. Di manual sudah, tinggal kita ini secara manual ya, nanti kita bandingkan kalau menggunakan Revit. Soalnya kalau manual misalnya ini kolom tiang, kemudian di bawah ini ada seluruh. Jadi mungkin saya gambar aja di sini. Ya, perhatikan ya. Pokoknya ini ya, ini ada tiang dengan ini seluruh. Maka bidang yang persilangan ini dihitung 2 kali. Jadi ketika kita ngitung kolom ya dihitung. Ketika kita ngitung seluruh juga dihitung, jadi dua volume itu terhitung 2 kali. Seharusnya kan tidak. Nah kalau di Revit otomatis itu hanya dihitung 1 kali. Makanya nanti bisa kita lihat perbedaannya kalau menggunakan Revit. Nah setelah ini ya kita masuk terakhir itu di RAB-nya. Di RAB, klik RAB. Lanjut. Paham belum ini? Rumusnya sudah ada ya. Kalau di sini pada kalian kayak apa? Ya sama dengan rumusnya, paling ya sum kali gitu. Di rumus matematikanya nggak perlu jelimet. Tinggal sini kayak ini analisa. Kemarin analisa diambil dari nama analisa. Kemudian volume itu dari volume pekerjaan. Harga satuan ini diambil dari, nah ya ini mungkin yang belum tahu. Harga satuan di sini analisa 22. Tinggal ini untuk pengukuran patok ya. Plus masuk ke daftar analisa. Ini pekerjaan apa tadi? Pekerjaan pasang patok. Di sini totalnya berapa? 18.000. Enter. Nah, sudah masuk. Ini ada mungkin izin mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan ini lamsam ya, nggak ada hitungannya. Tapi di volume pekerjaan kita mungkin udah hitung berapa itu. Di volume pekerjaan nih, ini 500.000. Enter, 500.000. Tapi ini kalau 500.000 enggak perluasan ya. Ini kalau LS langsung diketik angka saja. Ya, langsung diketik angka. Jangan dikalikan yang ini. IMB nggak pakai per meter persegi. Ya. Pokoknya 500.000 lah. Kemudian pekerjaan pembersihan lokasi juga lamsam nggak ada hitung-hitungannya. Ya taruhlah mungkin 1 juta. Nggak perlu harga satuan sebenarnya, ini langsung di harga total. Di sini 1 juta. Oke, yang di atas IMB 500.000. Ya. Khusus yang LS ini, LS itu lamsam. Lamsam itu nggak pakai hitung-hitungan, kira-kira.
Ya relatif lah kayak maunya. Tapi kalau yang izin bangunan ini ada. Tapi kadang ya relatif. Kalau jujur sudah ada patokannya. Kadang main ya jadi pegawai mau nyuri segala lah, itu yang palak petong, nah itu yang mungkin akan jadi lain. Nah, pembersihan lokasi juga relatif. Ya mungkin kalau hanya rumput-rumput saja ya murah. Tapi kalau mungkin pohonnya padat, ya ongkos senso saja udah berapa. Jadi dikira-kira. Galian pondasi, misalnya ini galian pondasi. Volumenya berapa galian pondasi? Break tambah masuk di volume pekerjaan pondasi, enter. Kemudian harga satuan pekerjaan pondasi masuk di daftar analisa pekerjaan pondasi. Analisa berapa itu? Pekerjaan pondasi campuran 15, totalnya per kubiknya nih 1 juta. Iya, karena udah termasuk harga batu ya. Enter. Harga batu aja udah 700.000. Jadi ini 700.000 per meter kubik ini. Realitanya nggak sampai 700.000. Ini kok 700.000 ini. Di daftar harganya berapa? Batu kerja batu. Mana nih batu? Mahal sekali. Batunya berapa nih? Batu gunung, batu kali. Batu nggak ada. Batu dicari di sini, kalau mau bingung ya nyarinya di sini nih, tanda apa? Detektif pegang itu. Batu ya. Enter. Mana lagi batu tempel hitam, batu apung. Oh, batu nggak ada. Punya kalian ada batu? Batu gunung, batu yang untuk pondasi. Iya. Adakah batu kali? Di rapnya pekerjaan galian oh ini galian tanah nih, salah tadi ya. Pondasinya batu kali. Pantas nih mahal sekali. Saya salah ini. Jadi galian tanah pondasi. Saya bacanya pondasinya, galian tanah, volumenya galian tanah pondasi, ya betul. Ini ambilnya yang salah di sini. Pekerjaan galian itu pondasinya 1 meteran ya. Jadi tanahnya tanah biasa 49.000 4 juta kalinya itu. Jadi kalau nawar orang ongkos gali berapa ini, dia minta 2 juta, wah di sini 4 juta, oke lah.
bisa untuk patokan kalian orang nawar tuh. Paham ya? Tadi yang Batu Kali coba saya cari di daftar harga saya kok nggak ada. Batu Kali. Iya nggak ada. Di analisa itu ada enggak? Di apa? Basic price. Kalau nggak ada ditambah. Karena itu dipakai. Basic price. Harga batu. Batu Kali kah, Batu Karang? Ada enggak? Batu Kali ada ini 700.000. 700.000 ada berarti di daftar, berarti ada tuh 700.000. Di analisa pekerjaan batu. Batu belah. Ini batu belah. Batu Kali. Dia pakainya batu belah ini. Oh, ada batu belah. 700.000 per kubik. Padahal kalau ini di basic price ini. Padahal satu ini bukan per kubik di sini. Oh, iya per kubik. Padahal kalau beli itu satu trek itu 900.000 itu. Yang mananya itu? Yang dam trek itu. Dulu saya beli 900.000 satu trek. Satu trek itu isinya 3 kubik. Jadi kalau 7 kali 3 udah 2.100.000. Jadi kalau kalian borong, sudah untung berapa tuh? 2.100.000 dikurangi 900. 1.200.000 tuh per kubik. Di sini ada berapa kubik ini? Volumenya ini. Di volume pekerjaan fondasi ada 49 kubik. 1.200.000 kali 49. Itu sudah kalian untung 50 juta itu. Oh, makanya jadi pemborong itu untungnya banyak. Seperti ini tadi tuh. Makanya kalian harus hitung punya basic price, juga survei di lapangan. Jadi bikin hitungan 2. Kan hanya merubah daftar harga. Volumenya tetap, yang beda di daftar harga. Nanti dibandingkan untung kalian nanti berapa kalau borong bangunan itu. Jadi kalau tawar menawar, di situlah rentangnya. Rentang kan mau untung tuh, masa kerja nggak mau untung. Nah, bisa kalian mungkin lulus dari sini bisa borong-borong rumah, bisa itu. Tuh bisa hitung-hitung, gambar hitung sekaligus borong. Nggak usah kerja jadi kulinya, kalian harus cari pekerjaannya. Tapi kalian tahu hitung-hitung kan bisa itu. Nah, kalau ini sudah terisi semua, selesai sudah pekerjaannya. Jadi RAB
mudah. Ini kalau di sini belum diteliti satu-satu. Untuk bangunan tipe 45 216 juta. Itu kalau harga basic price. Nah, di lapangannya jauh lebih murah. Jadi kalau kalian borong ya sekitar 200 juta lah. Kalian pasti untung itu. Karena apa? Keuntungan pemborong itu jujur ya. Keuntungan pemborong yang jujur nggak mencuri itu 40%. Kalau 40% dari 200 juta ya kita dapat 80 juta. Nah, jadi pegawai negeri kalau 80 juta berapa bulan itu? 1 tahun. Ya, jadi jangan jadi pegawai negeri, jadi pemborong saja. Nah, makanya cocok kalian pilih jurusan bangunan. Apalagi yang kelas 2 ini hanya berapa orang ini? Nah, 8, 10 orang paling itu. Saingannya sedikit. Ngitungnya gampang. Cuma ketik-ketik saja hasilnya ada. Yang penting teliti. Nah itu, yang penting teliti. Jadi hasilnya harus kisaran ya ini. Nanti saya ngoreksinya hanya dari sini saja kelihatan. Kalian teliti tidak, hitungannya sama dengan saya tidak. Ya, saya tidak mengatakan saya teliti. Bisa jadi saya juga ada salah. Seperti tadi itu ngitung galian kok yang dihitungnya pekerjaan batu kali. Nah, diteliti satu-satu. Oke, udah bertanya? Tanya kalau tidak tahu. Diulang-ulang juga nggak apa-apa.